Nah, secara cepat saja saya kemukakan bahwa saya menganut pandangan present millennium atau realized millennium atau sebutan yang saudara sudah tahu yaitu amilenialisme. Itu pandangan yang saya anut. Tetapi yang saya ingin ingatkan mengakhiri presentasi pra talk show ini adalah begini. Pertama, ini bukanlah sebuah topik yang menentukan hidup dan mati saudara sebagai seorang Kristen. Ini bukan sebuah topik yang fundamental. Meskipun menarik dan banyak orang sangat ingin tahu tentang topik ini, tapi identitas saudara sebagai seorang Kristen tidak ditentukan oleh pandangan saudara mengenai milenium. Tidak. Sebab syarat saudara untuk masuk surga tidak ditentukan oleh apakah pandangan saudara itu benar tentang kerajaan 1000 tahun atau tidak. No, tidak ada syarat itu untuk membuat saudara itu menjadi seorang Kristen. Tetapi sebagai ekspresi dari kecintaan kita terhadap kebenaran, maka apa yang dikatakan di dalam Alkitab, kita didorong untuk mencari tahu mana yang paling mungkin mendekati apa yang dimaksudkan di dalam kitab suci. Jadi karena ini bukan sebuah topik yang fundamental menentukan identitas saudara sebagai orang Kristen, maka barang siapa yang mendiskusikan istilah ini, kemudian menggunakan istilah sesat, saya kira orang itu tidak paham. Saya kira orang itu tidak paham. Karena semua yang orang-orang yang menganut pandangan yang berbeda dari 5 pandangan ini, mereka semua percaya Yesus akan datang kedua kali. Dan mereka akan percaya bahwa Yesus adalah hakim yang paling terakhir. Akan terjadi kebangkitan tubuh. Dan akan masuk dalam langit baru dan bumi baru. Dan setan dan para pengikutnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu yang paling fundamental. Soal bagaimana itu terjadi, bagaimana detail-detailnya, kita berbeda pendapat. Itu bukan sesuatu yang fundamental. Itu bukan sesuatu yang fundamental. Jadi jangan mencabut pedang bidat dan pedang heresi dan pedang ajaran sesat di dalam topik ini. Tetapi sebagai bahan edukasi, kita perlu baik-baik mendengar, perlu baik-baik meneliti, dan rendah hati untuk mendengarkan pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, tentu saja kalau berbicara dari perspektif kebenaran ya, dari perspektif kebenaran, beberapa dari 5 pandangan ini sangat mungkin itu salah. Beberapa dari kelima pandangan ini sangat mungkin itu salah. Dan beberapa dari kelima pandangan ini memiliki kekuatan argumentasinya masing-masing. Tapi karena kita sulit untuk menentukan yang mana yang paling pasti benar, maka itu yang tadi saya katakan berkali-kali. Diperlukan keterbukaan, diperlukan kerendahan hati, diperlukan seni untuk mendengar pandangan dan argumen yang berbeda. Kemudian kita sama-sama duduk sebagai murid dari kebenaran, merendahkan diri kita dan belajar dari firman Tuhan. Meminta iluminasi, pencerahan dari Roh Kudus. Kemudian mengambil keputusan yang terbaik, yang paling mungkin dari alternatif-alternatif yang ada. Yang pasti saya ingatkan satu kali lagi. Di dalam topik ini, di dalam iman Kristen, dan di dalam identitas saudara sebagai seorang Kristen, tidak termasuk di dalamnya syarat mengenai harus berpaham benar tentang milenialisme. Tidak ada syarat itu. Jadi ini satu topik yang sekunder, tapi menarik untuk dibahas dan dimaksudkan untuk memberikan edukasi kepada publik terkait dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Apa ini amil, apa posmil, dan itu nanti kami akan bahas secara bertahap, Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Nah, kami juga akan nanti tentunya memberikan pandangan kami tentang paham dari amil, pandangan dari posmil. Kami akan berikan. Nah, sekarang ini kami sedang memberikan penjelasan bagi orang yang sebenarnya, seperti Pak Arif katakan, mereka ini sedang meminta penjelasan sebenarnya. Tetapi menurut kami, mereka ini sudah melangkah jauh. Ya, bukan hanya meminta penjelasan, tetapi sudah menjudge bahwa dispensasionalisme, amil premil itu merupakan suatu ajaran yang sesat dan bahkan bidat. Ini sangat-sangat saya sayangkan. Nah, saya di dalam Facebook saya pernah memposting 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ya,
ada suatu STT, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, STT yang punya nama besar, ya, baik secara kelembagaan, secara manajerial, dan bahkan secara akreditasi, itu punya bobot yang baik. Di dalam Wemidar itu mereka bahkan sangat menghormati perbedaan amil, posmil, dan premil, dan bahkan dispensasi. Mereka sangat menghormati. Dan mereka katakan apa? Ini tidak perlu dibawa sampai ke ranah sesat menyesatkan. Tidak perlu dibawa ranah sebagai bidat membidatkan. Karena ini hanyalah perbedaan tafsiran, pendekatan hermeneutik, pendekatan penafsiran. Nah, oleh sebab itu inilah yang membuat kami, rekan-rekan di sini, merasa perlu memberikan edukasi bahwa dispensasionalisme premil ini bukan sesat, ini bukan ajaran bidat, ini yang sesuatu yang sangat-sangat kami ingin jelaskan. Dan oleh sebab itu, sesuai dengan tadi moderator katakan, kami pun tidak akan pernah mengklaim di luar dari dispensasionalisme premil, yaitu amil atau posmil, sebagai sesuatu sesat dan bidat. Saya secara pribadi tidak akan. Kenapa? Karena itu hanyalah perbedaan pendekatan dan penafsiran. Apalagi ini berbicara tentang eskatologi loh, saudara-saudara. Ya tidak gampang untuk menyusun sistematika eskatologi. Kalau kita bicara dari kitab-kitab apokaliptik kan, itu nggak gampang, saudara. Jadi ya kita harus besar hati lah. Kita semua sedang sama-sama belajar. Baik, baik. Profesor Paul N. menyatakan bahwa kaum Injili pada umumnya sepakat mengenai eskatologi yang meliputi hal-hal seperti semua kaum Injili sepakat kematian dan kebangkitan, surga, neraka, kedatangan terus kembali, penghakiman, dan kekekalan. Ya. Memang ada wilayah-wilayah yang berbeda secara dogmatis di seputar pembahasan tentang rapture, pengangkatan gereja, tribulasi, kesusahan, dan milenial kerajaan 1000 tahun. Nah, karena itu tadi maka muncullah pendekatan teologis dan hermeneutis. Metode hermeneutis tafsir Alkitab diyakini telah diajukan yang pada akhirnya menghasilkan formulasi teologis dan argumentasi dari masing-masing pihak. Seperti amilenialism, postmilenialism, premilenialism dispensasional atau pratribulasionalisme, dan premilenialism historis atau posttribulasionalism. Nah, masing-masing itu bisa dibungkus disajikan secara logis dan juga sistematis. Premilenialisme juga sama itu. Menyajikan ajaran premilenialisme itu secara sistematis, logis, dan juga biblis seperti setelah dijelaskan dalam paparan-paparan tadi oleh rekan-rekan saya. Nah, terhadap hal-hal yang bersifat berbeda ini, ada baiknya kita tidak bersikap terlalu dogmatis itu. Ya, agar relasi sebagai sesama anggota tubuh Kristus tetap terpelihara gitu. Lagi pula isu ini kan eskatologis ini kan sifatnya ada yang bersifat sekunder gitu, bukan primer. Yang primer tadi kita sama-sama percaya ada kematian, kebangkitan, sama-sama percaya Yesus datang kembali, sama-sama percaya ada surga, ada neraka, ada penghakiman kekal, penghukuman kekal, dan lain sebagainya. Sama-sama percaya kita, tapi sekali lagi ada hal-hal yang sifatnya sekunder, kita tidak sepakat. Jangan terlalu dogmatis di situ. Lagi pula ini berkaitan dengan sesama orang percaya. Nah, lagi pula pendekatan hermeneutik dan kajian eskatologi premilenialisme itu dapat dipertanggungjawabkan, ya, baik secara logis maupun biblis. Namun apabila orang-orang yang keberatan terhadap premil ini atau non premil ini bersikeras menuduh premilenialisme sesat, sebenarnya tuduhan yang sama juga bisa dilontarkan kepada mereka. Tapi kaum premilenialisme seperti kata Pak Welly tadi tidak mau melakukan itu, tidak. Ya. Kami tidak akan mengatakan amil, posmil itu sesat, tidak. Karena ini adalah wilayah sekunder. Tapi kalau tuduhan-tuduhan itu terus dilancarkan, tuduhan yang sama juga bisa dilakukan oleh premil terhadap pandangan-pandangan lain. Tapi apakah harus seperti itu? Jangan terlalu bersikap dogmatis.